Hampir setiap orang pernah merasakan sakit kepala. Rasa sakit yang muncul sering membuat tidak nyaman. Sakit kepala juga sering dianggap sebagai gangguan kesehatan. Meskipun terasa menyakitkan, sakit kepala dapat diobati dengan mengonsumsi obat penghilang rasa sakit dan juga istirahat yang cukup. Namun saat rasa sakit datang kembali, bisa jadi sakit kepala Anda termasuk ke dalam jenis sakit kepala yang dapat menyebabkan penyakit serius. Sebetulnya sakit kepala bisa kita kenali berdasarkan letak nyeri yang timbul di area kepala Anda. Sebab sakit kepala sendiri memiliki banyak ragam dan tergolong menjadi dua bagian, yaitu ringan ataupun berat. Lantas bagaimana cara mengenali sakit kepala dengan benar ya, agar bisa melakukan penanganan yang tepat? Kali ini, Hidup Sehat akan menjelaskan secara tuntas bersama dokter di studio dengan cara kenali sakit kepala melalui letak dan cara mengatasinya. Kembali lagi Hidup Sehat pemirsa. Nah, ini ngomongin soal sakit kepala, itu pastilah ya minimal satu kali seumur hidup pasti kita pernah sakit kepala. Betul. Iya kan? Betul. Dan tentunya semua orang pernah mengalami sakit kepala, apalagi kalau tanggal tua nih. Oh enggak ya, beda. Aduh. Beda lagi, ini lagi. ada sebuah curhatan ya kan. Jadi tadi curhat mulu. Sakit kepala ini memang sangat mengganggu sekali. Betul. Terutama kalau kita sedang bekerja. Betul. Dan di tengah kita nih sudah ada Dr. Zik Yomana, dokter neurologis. Halo dok, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dok, ya, ini dok, ya. sakit kepala dok ya. Ini kan masyarakat penasaran dok. Sebetulnya sakit kepala ini merupakan gejala penyakit ya, atau penyakit, dan apa saja dok tipenya nih? Sebenarnya sakit kepala itu adalah gejala, ya gejala dari penyakit. Jadi orang mengalami sakit kepala tuh bukan sakit kepala sakitnya, tapi ada sebab lain yang mendasarinya gitu ya. Ada banyak hal di sini. Sakit kepala sendiri kan tadi disebutkan bisa dari letaknya gitu kan ya. Yang kedua bisa dari intensitasnya, ringan, sedang, berat ya. Kemudian dari jenisnya juga macam-macam. Sakit kepala dibagi ada yang bahaya, ada yang nggak bahaya nih. Nah ini jadi yang harus dipahami oleh masyarakat adalah kapan kita mesti tahu sakit kepala ini adalah sakit kepala yang bisa dikatakan wajar atau sementara gitu ya. Atau wah ini sakit kepala saya kayaknya gimana gini, ini harus segera ditangani dengan serius. Kalau nggak bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul. Nah ini yang paling common ya dok, yang paling umum itu tentang migrain. Ya. Nah ini yang namanya si migrain ini kan kadang-kadang itu sebelah doang gitu kan, itu sangat-sangat mudah untuk dikenali sebenarnya. Nah sebenarnya migrain itu juga apakah dia itu jenis penyakit ya, termasuk dari suatu penyakit, atau memang ya itulah penyakitnya? Ya. Jadi sakit kepala itu secara umum dibagi menjadi dua tadi saya bilang. Yang pertama sakit kepala primer alias tidak bahaya ya. Kemudian yang kedua sakit kepala sekunder alias yang bahaya gitu ya. Nah yang primer ini dibagi tiga secara umum. Nyeri kepala tipe tegang, kemudian migrain, kemudian namanya nyeri kepala klaster. Kita bahas migrain nih. Yang selama ini mungkin banyak masyarakat tahu, dengar ya. Tapi sayangnya nggak semuanya paham apa itu migrain. Mungkin selama ini beranggapan bahwa migrain adalah sakit kepala sebelah gitu kan ya. Betul. Ternyata itu adalah salah. Ya, gimana dok yang benernya? Ya, salah. Jadi migrain kata kuncinya bukan sakit kepala sebelahnya, tapi kata kuncinya adalah sakit kepala berdenyut hebat. Nah, bisa sebelah, bisa seluruh kepala. Jadi bukan cuma sebelah. Nah, dok, ini benar nggak dok ya? Kalau resiko migrain ini meningkat dengan bertambahnya usia? Tapi nanti dok jawabnya. Sesaat lagi kita akan kembali, tetap di Hidup Sehat. Nah, dok, ini benar nggak dok ya? Kalau resiko migrain ini meningkat dengan bertambahnya usia, fakta atau mitos dok? Sebetulnya ini adalah mitos. Mitos ya. Karena migrain ini paling sering terjadi pada terjadi pada wanita. Dan biasanya pada usia produktif. Jadi kalau pada usia lanjut atau bertambah usia terjadi sakit kepala, malah yang dikhawatirkan sakit kepalanya adalah sakit kepala sekunder atau sakit kepala yang ternyata ada apa nih di kepala kita, ya itu. Gitu. Nah ini ada lagi nih dok, fakta mitos berikutnya nih dok. Aktivitas fisik dan juga kurang minum air putih ini bisa menyebabkan sakit kepala, terutama di bagian belakang kepala. Ini fakta atau mitos?
Mitos juga ya. Mitos juga. Mitos juga, karena aktivitas fisik sih tergantung sebenarnya ya, aktivitas seperti apa. Aktivitas yang menunduk lama, misalnya kita nulis, kita ngetik, kita ngiris, kita menyulam, itu mungkin bisa menyebabkan sakit di daerah tengkuk, iya. Tapi kalau kurang minum sebetulnya tidak menyebabkan sakit kepala. Kurang minum menyebabkan haus. Menyebabkan Dan nggak fokus dok ya. Iya. Iya, dok. Tapi dok ya, ini masyarakat juga sering mengatakan bahwa kalau sakit kepala di belakang, itu artinya ada kekakuan pada otot leher. Nah, apakah emang seperti itu, dok? Betul. Jadi emang kekakuan ke otot leher ya di daerah tengkuk sini bisa menyebabkan gangguan sakit kepala. Karena saraf leher itu kasarnya kita bagi menjadi 8 segmen. Segmen bagian atas 1, 2, 3 itu larinya ke daerah kepala sampai atas, sampai batas alis ya. Jadi kadang kita kalau nunduk, kalau ruku, sujud itu mata kayak mau copot gitu ya. Terus digini-giniin tuh enak. Nah ini biasanya terjadi gangguan dari sakit kepala di daerah tengkuk karena kaku otot tadi. Tapi bukan karena peningkatan kolesterol dok ya? Wah itu Nah, jelas itu ya. masyarakat suka kesana dok cara berpikirnya. Ya itu adalah suatu hoax ya, itu mitos. Ya. Jadi tidak ada hubungan kolesterol dengan sakit kepala, karena kolesterol secara umum hanya menyebabkan, tanda kutip ya, serangan jantung, stroke, gangguan pembuluh darah, dan gangguan di liver. Nggak ada yang nyebabin sakit kepala. Nggak ada ya dok ya. Soalnya orang-orang tuh berpikir, aduh ini sakit kepala, sakit tengkuk, ini kolesterol lagi tinggi. Biasanya gitu. Nah itu salah. Ya. Iya. Oke. Nah ini selanjutnya nih Dokter Haikal, ada apa lagi nih fakta atau mitos? Dok, ini katanya dok ya, kalau sakit kepala yang disertai dengan hidung berair, bersin, kemudian mata berair, itu merupakan sakit kepala yang disebabkan karena reaksi alergi. Ini fakta atau mitos? Kalau itu sih fakta ya. Biasanya kan kita alergi itu entah mungkin kita menghirup sesuatu atau kita kena debu segala macam, itu daerah-daerah yang terekspos sama dunia luar itu akan mengeluarkan mekanisme pertahanan berupa lendir. Jadi dia mulai hidungnya meler, kemudian matanya berair gitu ya. Tapi ini nggak spesifik akan menjadi sakit kepala secara langsung ya. Tapi bisa jadi dia menyebabkan sakit kepala. Tapi artinya gini, bukan berarti sakit kepala seperti ini pasti alergi. Bisa jadi yang klaster tadi. Karena klaster tadi biasanya matanya merah berair juga. Nah, kalau sakit kepala klaster itu dia memang di area tertentu dok ya? Atau bisa semuanya? Ya, sakit kepala klaster ini paling sering terjadi pada pria. Pada pria. Sakit kepalanya rasanya sedang sampai berat. Jadi si pria ini sampai nggak bisa ngapa-ngapain biasanya. Dan matanya bisa merah, berair, hidungnya juga. Nah itu. Tapi pada wanita bisa juga nggak dok terjadi? Bisa, jadi Bisa semua juga. bisa. Tapi kan ini kan kita bicara tentang statistik, lebih sering mana gitu ya. Betul. Nah ini dok, katanya kan suka ada sakit kepala yang disertai di area bagian telinga. Gitu ya. Nah ini kenapa sebenarnya dan apakah ini suatu tanda penyakit yang lain? Bisa juga ya, jadi kalau misalnya sakit kepala di daerah telinga ini, bisa mungkin ada gangguan memang di dalam telinganya, bisa. Jadi kan kita harus ngeh dulu yang namanya kepala itu adalah leher ke atas. Termasuk telinga, mata, hidung, segala macam itu masuk bagian kepala ya. Jadi bukan hanya di batok tengkorak aja. Nah, di telinga tadi itu bisa terjadi memang ada infeksi atau bisa jadi terjadi namanya mastoiditis ya, radang di daerah tulang sini, atau bisa juga gangguan di otot bagian belakang. Karena otot bagian belakang tadi Dr. Haikal bilang itu sering menyebabkan gangguan seperti gangguan ke arah THT, gangguan ke arah gigi, gangguan ke arah mata. Nah, itu. Jadi itu banyak juga faktor. harus dibahas juga ya, Dok ya.